Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Makanya para habaib, para wali Allah, bisa mereka dengan koneksi yang sama, dengan level yang sama, bisa mereka melihat itu. Orang-orang yang mati bisa berhubungan dengan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hanya berbeda alam saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupkan dengan hijab dosa-dosa kita. Walaupun demikian kita tetap berkirim bacaan Quran, pahala, jangan pernah lupa. Seperti sebetulnya Ustadz Somad mengingatkan lewat ceramah, lewat tausiah. Beda dengan Tuan Haji Kemas Abdul Halim, beliau menyampaikannya lewat action, lewat perbuatan. Setiap tahun beliau adakan haul, beliau sedang mengajarkan kepada masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, karena video ini ditonton di mana orang berada. Tausiah saya 2 tahun yang lalu masih ada di YouTube, bahwa beginilah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Hari ini banyak kita melihat orang menyepelekan, masih hidup pun orang tuanya diletakkannya di panti jompo. Begitu juga dengan anak yang tak berbakti kepada orang tua, melakukan perbuatan yang dilakukannya itu adalah akan menjadikan hidupnya bergelimang air mata, tak pernah menempuh kebahagiaan. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk, pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang durhaka di dunia susah Pak Ustadz, ya, di akhirat nanti dapat lagi. Betul. Kenapa sudah di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Nanti di akhirat barulah dia dapat lengkap fullnya. Maka kalau mau hidup bahagia, berbaktilah kepada orang tua. Haji Halim sudah menunjukkan itu kepada kita. Bertahun-tahun sudah meninggal almarhum, dan cerita tentang beliau selalu saya bawa kemanapun menasihati anak-anak di sekolah. Saya pernah ceramah kepada orang di Palembang. Diberikan Allah kenikmatan hidup dunia, diberikan umur panjang. Kenapa? Karena bakti kepada seorang ibu. Dan pulang 2 tahun yang lalu, itu pula memotivasi saya. Saya buatkan yayasan almarhumah, saya bagi paket sembako setiap bulan. Bahkan duit hasil dari ceramah YouTube itu pun saya bagikan. Untuk apa? Untuk mengajak jamaah supaya kita jangan sampai menjadi orang yang melakukan ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-israku billah, syirik. Insya Allah kita tak syirik lagi. Yang kita khawatir yang kedua ini, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang yang banyak ibadahnya, banyak solatnya, banyak zikirnya, maka na'udzubillah la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hidup ini singkat, macam berjalan panjang, karena panas terik benaung di bawah kayu yang rindang. Sementara matahari redup teduh, setelah teduh perjalanan pun dilanjutkan. Perjalanan ini panjang. Waktu lelah, letih, panas, berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Waktu berhenti di bawah pohon rindang itu jumpa dengan Habib Mahdi, jumpa dengan Ustaz Taqwa, jumpa dengan Sayyidi Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar, jumpa dengan Haji Halim. Ini sedang di bawah pohon rindang sejenak, sementara matahari redup. Nanti matahari redup, perjalanan pun akan berlanjut. Tak siapa yang lebih dulu di antara kita, tapi andai kematian itu lebih dulu ke saya, maka saya tak pernah bersedih. Kenapa? Karena semua orang Palembang pasti akan mengirimkan Fatihah, tahlil dan doa untuk saya. Saya yakin itu. Saya WA dengan Ustaz Taqwa, saya bilang kalau saya meninggal di Pekanbaru, antum jangan datang, saya bilang. Dia tanya, kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air matamu. Kita ini tidak tahu. Kalaulah kematian itu datangnya setelah sakit, betapa banyak orang sehat mati mendadak. Lalu yang paling baik itu apa? Bersiap-siap. Saya kalau tidur malam, saat mengatakan Bismika Allahumma ahya wa amut, saya sudah siap bahwa nanti kalau buka mata, pertanyaannya marrab buka. Tiba-tiba saya buka besok, oh belum lagi, masih ada jadwal ceramah. Sehingga kalau kita tarawih malam ini seolah-olah ini tarawih terakhir. Sehingga seolah-olah kalau kita berjumpa kita akan tetap semangat. Kenapa? Karena ini pertemuan terakhir.
Sehingga kalau kita bersilaturahim dengan kawan-kawan kita akan semangat. Kenapa? Kita anggap itu pertemuan terakhir. Bahwa besok pagi masih hidup, berarti bonus. Begitulah setiap hari. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk tetap beramal. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah engkau seakan-akan salat terakhir. Puasalah seakan-akan puasa terakhir. Bersilaturahimlah seakan-akan silaturahim terakhir. Itu membangkitkan kita terus bersemangat. Mengingat mati bukan kita kehilangan etos kerja. Mengingat mati bukan berarti berputus asa. Dengan mengingat mati justru kita makin semangat untuk beramal soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Lebih kurang 40 menit kebersamaan kita bernilai amal soleh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. A'tadir ala kulli taqsir. Tak layak saya bicara di depan guru-guru kita, habaib kita semua. Allah memaafkan silap salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.